Ini bagi sistem yang berjalan. Dan SBY sebagai sistem ya? Sebagai sistem yang berjalan. Okay. Karena dia pada satu, apalagi pernyataan ini dia akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi. Tetapi pada aspek lain kita ngelihat beberapa penanganan yang compang-camping, boleh code by code. Compang-camping artinya apa? Apa yang menjadi parameter penanganan korupsi? Apakah memang kita boleh lihat beberapa kasus yang sangat menyentuh persoalan kemasyarakatan, ini kenapa tidak tuntas? Sudah sekian lama, contoh BLBI. Ini sangat merugikan sekali, tetapi kenapa bukan menjadi prioritas? Kenapa simultan terjadi pada hal-hal yang kecil? Wajar kalau bahasanya tebang pilih. Kalau saya ada kesan tebang pilih. Kalau saya tidak pakai tebang pilih, pilih tebang. Oh, pilih tebang ya. Dipilih-pilih dulu baru ditebang. Kalau menurut Pak Edi gimana? Isu itu sebenarnya sudah lama, tapi sudah lama. Kayaknya mengemuka lagi nih. Ya, pilih-pilih tebang katanya. Saya sangat sependapat kalau ada pilih-pilih tebang itu. Karena masalahnya, tetapi kita juga perlu tahu bahwa tadi Bung Saraki sudah menyampaikan bahwa itu sudah extraordinary crime ya. Jadi mulai dari mana harusnya untuk memberantas korupsi ini? Harus simultan, karena tidak juga bisa langsung sepotong-sepotong diambilin itu, sementara akar permasalahan ini sudah sangat kalau dibilang suatu kanker gitu udah menjalar ke seluruh. Contohnya begini ya. Masyarakat itu melegitimasikan setiap pejabat itu mesti punya uang lebih. Sehingga kalau ada suatu hal dari masyarakat mesti pejabat itu dimintain sesuatu yang melebihi dari kewajiban-kewajibannya. Sehingga itu juga merupakan legitimasi masyarakat bahwa pejabat itu, ya akhirnya pejabat itu mau tidak mau kadang-kadang yang imannya kurang akhirnya ya gitu. Ya cuma persoalannya ketika kita melihat seperti ini. Ketika korupsi itu di lingkaran kekuasaan, kemudian ada masyarakat. Ya. Masyarakat tidak, hari ini saya melihat dalam pemberantasan korupsi tidak cukup terlibat. Ada pemisahan. Padahal seperti yang Pak Edi bilang tadi, memberantas korupsi tidak bisa sendiri. Harus terlibat. Harus ada partisipasi. Iya. Dan kemudian yang kedua, banyak yang dilibatkan tidak hanya dari sisi hukum saja. Kalau Bung Juliaman tadi mengatakan ini hanya SBY sendiri kan gitu. SBY sebagai sistem dan dia menyatakan akan memberantas sendiri. Apa mungkin itu memberantas sendiri korupsi? Kalau mengarah tadi saya menarik apa dikatakan oleh Pak Waluyo mengenai akar ya Pak ya. Akar korupsi. Saya punya satu istilah baru lagi. Sekarang sudah terjadi ada satunya konglomerasi korupsi Pak. ini saya coba pakai karena apa? Persoalannya sekarang kalau dulu hanya terpusat, sekarang sudah terjadi di desentralisasi korupsi. Iya. Jadi bukan hanya otonomi daerah ya. Bukan hanya desentralisasi daerah. Maka itu korupsi juga desentralisasi. Kalau konglomerasi ini kan hulu ke hilir. Ini dari pusat sampai ke daerah. Artinya ada satu yang salah di sini. Salahnya adalah bahwa kita tidak hanya butuh statement. Kita tidak butuh hanya suatu tangkapan-tangkapan yang kecil-kecil ataupun apalagi sekedar iklan. Atau sekedar iklan. Bagi saya cuma satu solusinya, adalah bergeraknya segala potensi rakyat, elemen kekuatan rakyat masif untuk mendobrak ke arah ke sini. Minimal kita tidak memberantas, tapi meminimalisasi dampak korupsi ke masyarakat. Karena dalam beberapa kali saya turun ke daerah, bahwa korupsi sudah menjadi suatu habitual action di daerah. Oke. Nanti akan kita lanjutkan dalam sesi berikutnya. Tapi yang menarik tadi adalah ketika bisa ngomong good governance, tidak bisa hanya dari segi perspektif pemberantasan korupsi. Kita masih panjang ini ngobrolnya. Kemudian korupsi sendiri tak bisa ditangani sendiri. Seperti Pak Edi tadi bilang, harus ada partisipasi. Harus simultan dan ada partisipasi dari masyarakat. Cuma persoalannya nanti akan kita bahas, kita bedah. Korupsi kita ini awalnya dari mana sih? Kalau katanya Bung Juliaman tadi, ada konglomerasi korupsi, ada penyebaran. Kalau bukan hanya otonomi daerah dan desentralisasi ya, tapi ada desentralisasi korupsi dari pusat ke daerah. Pemirsa tetap bersama saya dalam Insight Strategy Forum setelah pariwara berikut ini.